Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kenaikan harga minyak mentah atau minyak sawit mentah, crude palm oil, disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama yang membuat kenaikan harga minyak goreng. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa ini merupakan faktor utama dan bagaimana kita bisa membuat harga minyak goreng terjangkau untuk semua pihak. Apakah kita bisa melihatnya dari sektor hulu atau bagaimana kita bisa melakukan itu sama-sama. Pada malam ini, Economic Challenges akan membahas gejolak harga minyak goreng bersama saya Lonata Mosir. Dan bersama saya pada malam ini telah hadir para narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Pak Oke, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan kemudian Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Edi Abdurrahman. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono. Pak Joko, selamat malam. Malam, Pak Leo. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Mande. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan kemudian juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Ukay Karyadi. Pak Ukay, selamat malam. Selamat malam. Dan sebelum kita berdiskusi, kita akan lihat dulu ulasan berikut ini. Di tengah tingginya harga komoditas minyak sawit, harga minyak goreng di dalam negeri pun turut melambung. Harga minyak goreng bahkan sempat dijual mencapai Rp25.000 per liter yang mengakibatkan dampak langsung ke masyarakat. Mahalnya harga minyak goreng akhirnya memaksa pemerintah untuk mengintervensi harga agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Soal minyak goreng, karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Langkah pemerintah untuk mengintervensi mahalnya harga minyak goreng yakni dengan mensubsidi harga minyak goreng dan menerapkan minyak goreng satu harga yang dibanderol dengan harga Rp14.000 per liter. Sementara pembiayaan subsidi minyak goreng diambil dari dana pungutan sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang selama ini digunakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah memastikan harga minyak goreng akan terkendali selama 6 bulan ke depan dengan adanya gelontoran dana subsidi dari BPDPKS sebesar Rp7,6 triliun. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Namun subsidi minyak goreng melalui dana pungutan sawit merupakan hal baru yang ditempuh pemerintah untuk menstabilisasi harga. Keberlanjutan metode ini masih menjadi tanda tanya besar di tengah mahalnya harga komoditas. Wacana penerapan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau DMO bagi produsen sawit pun digulirkan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kelangkaan pasokan minyak goreng. Lalu seperti apa membenahi rantai pasok minyak goreng di dalam negeri? Sulitkah menata harga minyak goreng di negeri surga kelapa sawit? Kita mulai diskusi pada malam ini, Pak Oke. Apakah benar semata-mata kenaikan harga minyak goreng ini karena kenaikan harga CPO atau memang ada hal lain, Pak Oke? Terima kasih, Bang Leo. Jadi intinya indikasi utama yang saat ini pemerintah temukan adalah ketergantungan dari bahan bakunya. Ketergantungan CPO? Tergantungan dari CPO. Nah, karena tadi kita paham juga ada di sini itu adalah kebun sawit. Yeah. Ada produsen minyak goreng. Dan secara general, saya generalisir bahwa memang ini dua entitas berbeda. Yeah. Dua entitas berbeda. Sehingga kebutuhan produsen minyak goreng itu sangat tergantung harga CPO yang tergantung dari harga internasional tersebut.
Dan kemungkinan ini masih akan berlanjut. Harga tinggi ini masih akan berlanjut? Masih akan berlanjut karena tadi pasokan minyak nabati dunia ini masih ini adalah fenomena global, fenomena dunia yang dipengaruhi berbagai faktor seperti menurunnya produksi, gangguan musim, ada krisis energi dan juga gangguan logistik. Jadi ini sambil menunggu pemulihan ekonomi global dan kita prediksi sampai saat ini diperkirakan menyentuh semester 1 2022 sehingga untuk itu pemerintah mengambil langkah dalam kepastian masyarakat untuk mendapatkan harga minyak goreng. Kalau diberikan perkiraan harga Pak Oke, berarti sampai pertengahan tahun ini harga minyak goreng, harga keekonomian tentunya karena 14.000 itu kan satu harga yang ditetapkan pemerintah. Harga keekonomian itu akan bergerak di kisaran harga berapa Pak kira-kira? Tentunya nanti Pak Roy yang akan mengonfirmasi. Kondisinya saat ini itu sudah di atas 17.500 per liter. Per liter. Gitu. Jadi itu kondisinya saat ini. Angka yang kami perhitungkan berbasiskan harga CPO rata-rata past performance bulan yang lalu itu di kisaran rata-ratanya itu 17.260. Terima kasih Pak Oke. Pak Joko, harga CPO tahun ini juga akan tetap tinggi, akan naik lagi atau seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Ya, yang bisa adalah memprediksi ya, karena kan sesuatu yang belum terjadi. Yang jelas bahwa faktornya adalah supply demand, ya, supply demand. Tadi dijelaskan bahwa kebetulan tahun 2021 itu supply demand-nya kurang berimbang, gitu ya. Sisi supply-nya banyak ada faktor-faktor penghambat, gitu ya. Gangguan. Baik minyak nabati, ya, misalnya kedelai di Amerika Selatan musimnya kering, rapeseed di Kanada panennya nggak bagus, sunflower, termasuk juga sawit sendiri. Nah, sawit sendiri itu juga sebenarnya Indonesia sebenarnya praktis tidak serius gangguannya, cuman memang siklusnya, produksinya itu flat kan gitu. Malaysia ada gangguan faktor tenaga kerja sehingga dengan COVID segala macam. Karena banyak TKI pulang ke Indonesia. Jadi sisi suplainya di sawit juga mengalami flatting gitu ya. Di minyak nabati juga mengalami gangguan. Jadi ini yang menyebabkan sisi suplainya itu tidak berimbang, khususnya tahun 2021 karena beberapa negara pemulihan ekonominya berjalan lebih cepat. Sehingga seperti Cina itu luar biasa, demand-nya langsung naik dan logistiknya kececeran semua. Jadi, tahun ini Pak Joko kira-kira tahun ini harga CPO berapa? Akan naik lagi atau tetap stabil di sini? Saya menduga bahwa harga yang saat ini adalah yang sudah sangat tinggi. Jadi 2022 ini dugaan saya akan mengalami sedikit penurunan, datar dan mungkin menurun sampai semester 1. Karena apa? Karena biasanya nanti mulai semester 2 itu produksi biasanya mulai naik. Dan tahun ini mudah-mudahan produksi lebih bagus sehingga nanti bisa sedikit membalans ini. Dugaan saya sih harga tidak akan naik lagi. Jadi sebenarnya pasokan CPO untuk produsen minyak goreng di Indonesia itu cukup ya Pak? Sangat cukup. Sangat cukup. Bayangkan sekarang gini, 2021 produksi CPO itu adalah 47 juta ton. Sedangkan untuk food, untuk pangan dalam negeri itu 8,5 juta ton. Itu minyak gorengnya mungkin sekitar 5 jutaan. Jadi 5 juta versus 40 juta. Jadi nggak ada isu bahwa kemudian CPO langka, nggak ada isu. Yang ada CPO mahal. CPO mahal. Nah, jadi ini beda langka dengan mahal. Berapa kali lipat sih Pak harga CPO itu di tahun 2021 dibanding 2020? 2020 sebenarnya sudah lumayan tinggi ya. 2 kali lipat. Kita bandingin 2018 ya. 2018 itu sekitar $600 gitu ya. Sekarang mungkin ya 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Gitu, kira-kira. Pak Roy, kan pemerintah sudah berusaha untuk membuat harga minyak goreng satu harga ya di 14.000 ya Pak Oke ya.
Sekarang harga terakhir Pak di teman-teman Aprindo itu di berapa Pak? Ya, kita semua anggota Aprindo semenjak tanggal 19 Januari, kita serempak seluruh Indonesia memberlakukan harga 14.000. Oke. Jadi ini harga yang sudah ditunggu oleh masyarakat, keterjangkauan dari fluktuasi sebelumnya. Nah, kondisi ini tentunya satu sisi kita menyalurkan pada hari Rabu dan Kamis minggu lalu itu adalah stok yang ada di gudang, stok yang ada di gerai-gerai kita seluruh Indonesia. Yang sebelum ada keputusan itu? Betul, jadi kita salurkan yang ada dengan komitmen kita dapat refaksi dari distributor. Setelah keputusan. Ya, setelah keputusan. Setelah keputusan. Okay. Kita menggunakan stok yang ada. Yeah. Nah, setelah 2 hari, ya akhir pekan minggu lalu, kita berharap adanya pasokan. Supaya bisa terus sustain terhadap harga yang 14.000. Pasokan itu dari produsen minyak dari goreng? distributor. Dari distributor. Kami Okay. peritel hubungannya dengan distributor. Yeah. Nah, pada akhir pekan ini, sampai hari ini, pasokannya yang tidak lancar. Jadi proses distribusi dari distributor kepada peritel itu sangat minim sekali. Itu yang akibatnya kemudian banyak stok yang kosong? Betul. Banyak lemari-lemari kosong? Betul. Itu yang terlihat sekarang berbagai gerai retail modern sebagai partisipasi kita mendukung program pemerintah tidak dapat menyalurkan lagi karena pasokannya sudah habis dari distributor. Distributor bilang apa Pak Roy? Ya sama lah, rata-rata distributor masih dengan konsep bahwa belum mengerti ya mekanisme, kemudian belum diatur dari pusat, ya. Pusatnya di mana kita juga nggak tahu. Kemudian bagaimana keputusan pimpinan, prinsipal, dan lain sebagainya. Jadi sangat klise sekali karena pada saat kita tahu bahwa kita prihatin sebenarnya ketika masyarakat datang ke gerai kita dan kita nggak bisa menyediakan. Nah ini yang tentunya kita berharap dapat dilancarkan karena saat ini masyarakat menunggu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan diskusi ini Bapak-Bapak, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara 14.000 per liter. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges, pemirsa. Pak Ukay, di dalam beberapa kejadian seperti ini ada harga yang naik dengan signifikan. Beberapa kali terbukti bahwa ada penimbunan atau ada kartel, Pak. Kalau KPPU melihat kenaikan harga minyak goreng saat ini, apakah ada indikasi terutama kartel dari para pengusaha produsen minyak goreng atau mungkin juga CPO, atau bagaimana Pak Ukay? Ya, perlu dicermati ya bahwa industri minyak goreng ini kan terintegrasi dengan pabrik kelapa sawitnya. Ya. Jadi pemain utama di industri minyak goreng itu memiliki kebun juga sangat luas. Ya kan? Nah sekarang harga CPO di tingkat global ada kenaikan. Ya. Tentunya bagi si pemilik kebun, perusahaan-perusahaan perkebunan itu, bagi mereka lebih terdorong untuk mengekspor. Seperti yang dibilang Pak Presiden tadi, untuk mengekspor karena itu lebih menguntungkan ketimbang memasok ke pabriknya sendiri. Problemnya kalau pabriknya nggak dipasok berarti mati dong industri minyak gorengnya. Padahal itu pabriknya punya dia sendiri. Ya kan? Nah oleh karena itu, biar dia tetap mempertahankan keuntungan, makanya yang disuplai ke pabriknya sendiri itu diikutkan naik juga, mengikuti harga internasional. Nah, dia berani menaikkan harga pasokannya, harga input ke pabrik minyak gorengnya, karena dia yakin minyak goreng yang diproduksi oleh dia akan tetap laris di pasaran. Akan lebih tinggi harganya? Seberapapun harganya akan dibeli masyarakat, karena ini adalah kebutuhan pokok yang inelastis. Yeah. Nah, ini
ada perilaku industri ini terkait di hulu dan di hiliri karena ada ini terintegrasi. Oke. Ada integrasi vertikal. Nah, apakah ada kartel? Saya beberapa waktu lalu ditanya oleh wartawan. Sinyalnya ada. Sinyalnya ada? Sinyalnya ada. Maksudnya apa itu sinyalnya? Karena punya bahan baku sendiri-sendiri, punya pabrik sendiri-sendiri, tapi naiknya bersama-sama. Oh. Harusnya kan PTA, ketika yang lain menaikkan, dia nggak usah menaikkan harusnya. Oke. Untuk merebut pasar minyak goreng pesaingnya. Itu kalau terjadi persaingan ya. Oke. Nah, selama ini kan tidak ada persaingan di minyak goreng itu. Relatif harganya sama, bila dicek ya di retail modern, di minimarket itu harganya relatif sama. Karena barangnya juga kan homogen, merek tidak terlalu penting bagi minyak goreng itu. Tapi sudah pasti tidak Pak, itu akan terbukti itu kartel ada begitu Pak? Nah, kalau masalah pembuktian harusnya proses panjang ya. Butuh waktu? Kalau KPPU kan itu ada proses tersendiri hukum acaranya. Kalau membuktikan apakah itu kartel atau tidak, harus diperiksa semuanya. Baik. Bukti-bukti yang ditemukan, tapi sinyalnya ada. Sinyalnya ada? Ada. Mungkin karena belum ada produsen minyak gorengnya, saya bertanya ke Pak Joko saja, sinyal itu benar ada atau tidak Pak? Ya, kalau GAPKI itu kan bukan produksi minyak goreng ya. Betul. Jadi itu kita di hulu. Jadi sebenarnya betul bahwa ada integrasi antara CPO dengan minyak goreng. Tapi tidak semua. Bahkan sampai ke hulunya juga tidak semua. Karena jangan salah bahwa anggota saya itu mungkin separuh lebih itu punya kebun, nggak punya pabrik. Nggak punya pabrik CPO. Oh, tidak bikin. Nggak punya CPO, ini baru CPO. Jadi banyak yang perusahaan anggota GAPKI itu perusahaan-perusahaan yang kelas 2.000, 3.000, dan itu nggak punya pabrik. Hanya punya kebun sawit. Hanya punya kebun. Dan mereka menjual TBS-nya kepada PKS-nya perusahaan. Jadi tidak bikin minyak goreng juga Pak Joko? Nah, banyak yang kemudian perusahaan perkebunan punya PKS, belum tentu punya pabrik minyak goreng, refinery gitu. Karena ini mesti refinery ini yang kemudian memproduksi minyak goreng. Dan jadi sebenarnya rantainya agak panjang. Dan inilah yang kemudian mesti dilihat secara teliti, karena kemudian bahkan ada yang pabrik minyak goreng juga nggak punya hulunya. Jadi macam-macam gitu. Jadi macam-macam, petanya macam-macam. Jadi memang agak rumit, tidak wise gitu kalau kita mensimplify ini, karena memang, dan setiap ini kemudian adalah business entity yang berbeda-beda semua. Terima kasih Pak Joko. Saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, kan sekarang pemerintah berusaha untuk menstabilkan harga dan itu diambilkan dari lembaga yang Anda pimpin. Itu akan bisa bertahan lama tidak Pak? Karena kan Pak Oke tadi mengatakan, Pak Joko juga mengatakan karena memang permintaan dan supply lah yang membuat harga CPO naik, tahun ini mungkin tidak akan turun banyak. Tahan tidak Pak untuk mensubsidi harga minyak goreng ini? Baik, terima kasih Pak Lo. Jadi begini, memang kebetulan penerimaan BPDP itu meningkat ya. Itu pada tahun 2021. 2021. Karena dulu pada tahun 2022 kita tuh hampir defisit itu tadi itu ya. Sebelum ada suatu 2020 hampir defisit. Ya. Sebelum adanya suatu kebijakan baru untuk menaikkan tarif pungutan ekspornya. Karena COVID itu hampir defisitnya itu Pak? Ya, ya mulai dari COVID itu tadi memang harganya turun. Nah, terus kemudian di tahun 2021 ada kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan tarif pungutan ekspor. Harga juga meningkat. Ya. Nah, disitulah kita dapat windfall. Sehingga pada akhir tahun 2021 saldo kita itu meningkat tajam. Ya, meningkat tajam. Nah, tetapi kebutuhan BPDP di tahun 2022 itu juga meningkat. Khususnya yang paling besar adalah untuk pembiayaan biodiesel. Ya. Biodiesel ini tadi dengan harga CPO yang semakin meningkat, sedangkan harga dari gas oil itu relatif tidak begitu meningkat tajam, sehingga gapnya semakin tinggi. Padahal BPDPKS harus menanggung gap ini tadi. Nah, sehingga pengeluaran untuk biodiesel juga besar ya, dengan mempertahankan tahapan di B30 itu tadi. Nah, oleh karena itu kami sudah berkoordinasi khususnya dengan
teman-teman di Kementerian Perdagangan bahwa kalau ini untuk jangka waktu 6 bulan. 6 bulan itu dari kapan? 6 bulan sejak bulan ini. Sejak ditetapkan. Sejak ditetapkan, 18 ya. Tetapkan kan tanggal 18 Januari. Sejak 1 Berarti Januari bulan sebetulnya sejak tanggal 4 Januari Okay. dengan Permendak nomor 01. 01 ya. Kemudian dirubah di 03 tanggal 18 ya. Jadi sejak Januari lah. Itu selama 6 bulan kita masih bisa, Pak. Selama 6 bulan masih bisa? Perkiraannya memang selama 6 bulan itu kurang lebih membutuhkan biaya atau dana 7,6 triliun rupiah. Oke. Itu masih bisa. Tetapi Ya. kalau ini diperpanjang lagi, ini agak berat. Beban dari BPDPKS sudah agak berat ini tadi ya. Baik, sebelum melanjutkan yang tadi itu Pak Edi, aturan hukumnya Pak, itu membolehkan tidak untuk kemudian BPDPKS memang mensubsidi harga minyak atau menstabilkan kalau itu yang mau dipakai harga minyak goreng ini? Ya bisa. Jadi begini, penggunaan dana dari BPDPKS itu diatur melalui peraturan presiden, Pak, ya. Di peraturan presiden nomor 61 tahun 2015. Ya. Nah di situ memang penggunaannya untuk beberapa program. Program utamanya kita kan permajaan sawit rakyat, penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, sampai biodiesel. Tetapi juga dinyatakan di sana bahwa selain daripada program tersebut, dana tadi juga bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk hilirisasi. Jadi secara legal formal tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, ya. Tidak akan digugat seperti tempo hari itu waktu B20 itu Pak? Oh enggak. Saya tidak kira akan digugat. Ya. Kan karena itu pun di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu juga diatur kembali. Ya, penggunaan dana dari BPDPKS itu tadi antara lain juga untuk pemenuhan kebutuhan pangan tadi. Kalau diperpanjang dari 6 bulan dari Januari itu tadi Pak Edi katakan tidak sanggup. Proyeksi saya ya, ini pada proyeksi lagi ya. Jadi kalau misalnya harganya tetap seperti sekarang ini, bahkan sekarang kan kalau Pak Oka ini menghitung sekarang harga CPO tadi kan -1 ya, bulan yang lalu ya, sehingga kebutuhannya sebegini. Nah sekarang harga CPO-nya sudah naik lagi. Kalau nggak salah sudah menjadi 15.200 Pak ini harga CPO ya. Nah jadi dengan 258. Dengan harga yang masih relatif tinggi tadi, kalau ini berlanjut Pak ya, ini agak berat sebetulnya bagi BDP untuk menanggung tadi. Agak berat katanya Pak Oke. Agak berat berarti agak ringan juga sebetulnya. Tapi bagaimana Pak solusinya Pak? Karena Pak Joko tadi memperkirakan tahun ini harga tidak akan turun banyak CPO-nya nih Pak. Kan berarti subsidi atau stabilisasi itu ya sampai akhir tahun mungkin harus dilakukan. Pak Oke bagaimana? Ya, itu tentunya akan kita evaluasi. Berbagai macam faktor akan kita selalu akan lakukan evaluasi. Baik itu dari ketersediaan dana, baik itu dari implementasi pelaksanaan kegiatan, kondusivitas, kondisi global dan sebagainya itu semua. Kita sebetulnya sudah siapkan paket-paket kebijakannya, Pak. Nah, makanya kan kita berangkat dari persiapan Nataru yang 11 juta liter dengan harga 14.000 dengan kemasan sederhana. Nah, dilanjutkan dengan Permendag 01 dengan kemasan sederhana 14.000. Ternyata stok dan pasokan pun masih kurang optimal. Akhirnya kita karena kepentingan masyarakat harus didahulukan, pada tanggal 18 kita memastikan dulu semua 14.000 satu harga. Dan menunda untuk pasar tradisional ditunda 1 minggu pemberlakuannya. Nah, ini kita monitor terus. 1 minggu tradisional berarti hari ini, besok ya Mas? Rencananya besok. Ya, jadi intinya di Sydney yang kita lihat keberlangsungan pasokan. Karena kita tahu, walaupun persediaan anggaran itu dialokasikan untuk sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar tadi untuk 6 bulan, tapi kita lihat juga infrastruktur. Utilisasi selama ini, utilisasi normal itu 125 juta liter untuk kemasan. Kalau kita double capacity untuk kemasan itu walaupun anggaran tersedia. Bisa apa tidak? Ya, kalau untuk double capacity
multi utilisasi ini ya banyak faktornya, tenaga kerja, bahan baku dan sebagainya. Ini yang jadi, sehingga ini semua kita monitor day by day, gitu kan. Dan kita harus tetap memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, gitu kan. Itu kita pastikan dulu. Skemanya seperti apa? Apakah menggunakan dana BPDP atau berbagai kebijakan lain? Kita sudah siapkan beberapa skema-skema. Bahkan itu dilihat juga dari trigger price yang kita itu. Trigger price sekian, maka kebijakan harus begini. Trigger price sekian, karena kebijakan seperti ini. Itu terus kita monitor. Jadi sementara ini ada Permendag 03, satu harga, tidak perlu di premium. Nah, kita lihat optimalisasi dari pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak Oke. Yang juga dipertanyakan orang, apakah dalam minyak goreng ini bisa juga diterapkan aturan DMO, Domestic Market Obligation. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Pengeluaran makin banyak ya, apa-apa segala kan mahal. Kiri yang mahal kan gimana mau masak? Kita jual masih harga tinggi biasa. Maunya sih harganya turun lah, biar pedagangnya juga enak, yang belanja juga enak gitu loh. Karena pemerintah belum ada subsidi sama kita, makanya kita jual 19.000. Harapannya semoga minyak ini stabil harganya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Kalau di komoditas batu bara ada DMO 25% untuk 1 tahun. Kalau Pak Joko ada usulan untuk memberlakukan DMO Pak bagi produsen CPO. Bapak sudah tertawa, itu artinya setuju, gembira, atau bagaimana Pak Joko? Ya, jadi mungkin kita bedakan dulu ya antara batu bara dengan sawit. Ya. Di sawit itu, tadi saya katakan bahwa ada petani yang memproduksi cuma TBS. Hanya sawitnya saja, tandang buah segar? Ada TBS, dijualah ke pabrik PKS. Ada perusahaan kecil-kecil yang hanya memproduksi TBS, dijual ke PKS. Ada PKS yang kemudian jual ke minyak goreng, refinery. Ada yang PKS misalnya kan jualnya ke minyak goreng yang tidak punya kebun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat rantai pasoknya itu agak sedikit complicated. Jadi menurut saya sih, bahkan tadi Pak Oke bilang ada yang khusus cuman packaging. Mengemas saja? Mengemas saja. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, maka pemberlakuan DMO akan membuat distorsi yang menurut saya sih lebih kompleks lagi ya. Karena misalnya CPO siapa yang di DMO kan? CPO petani? Karena 40% dari CPO Indonesia itu adalah milik petani. 40% petani perorangan maksudnya? Iya, petani perorangan gitu. Mau di DMO kemana? DMO ke yang punya kebun atau DMO yang tidak punya kebun? Atau DMO kepada yang pengemas? Ini kan jadi komplikasi. Nah, jadi menurut saya sih kalau saya boleh berpendapat sebenarnya agak beda karakteristik rantai pasok di sawit dengan di tambang ya. Karena itu efek distorsinya akan lebih berdampak di industri sawit. Nah, kalau misalnya diterapkan Pak Joko untuk perusahaan sawit yang dari hulu sampai hilir, dia punya pabrik minyak gorengnya juga, dikhususkan di situ, itu bagaimana? Nah, itu juga mesti dilihat karena sebenarnya itu nggak banyak, kan gitu ya, nggak banyak. Jumlahnya tidak banyak? Nggak banyak. Berapa Pak? Saya tidak tahu persis karena itu kan saya tidak menekuni di situ ya. Jadi sebenarnya itu yang lebih make sense itu adalah yang tadi dibahas ya. Jadi stabilisasi dengan mekanisme subsidi atau apa namanya. Tapi tadi Pak Yedi mengatakan hanya sampai pertengahan tahun Pak, kuatnya Pak katanya. Nah, nanti sebenarnya bagaimana? Gini Pak Leo, jadi orang kan semua membandingin dengan Malaysia. Kenapa Malaysia bisa 8.500 katanya?
kok Indonesia nggak bisa? Nah, orang mesti melihat Malaysia secara utuh. Di Malaysia, minyak goreng 8.500 itu adalah karena subsidi. Paket sederhana. Dan itu hanya yang 1 liter. 1 liter kemasan polybag. Polybag. Oke. Jadi di luar 1 liter itu dijual harga normal. Karena CPO-nya harga CPO market internasional. Nah, jadi dan Malaysia, aturan mainnya ada. betul. Nah, Malaysia menerapkan ini sudah bertahun-tahun. Itu melalui mekanisme SES. SES itu levy lah, pungutan lah. Nah, jadi Indonesia ini kira-kira sebenarnya akan meniru itu, copy paste itu, dan regulasinya sudah ada. Dulu nggak ada regulasinya, sekarang ada regulasinya, ada pungutan ekspornya, sehingga itu yang akan dipakai untuk mensubsidi sehingga ada minyak goreng yang selalu tersedia 1 liter dengan harga 14.000. Yang satu harga itu ya? Iya, nah ini kan jangka panjang mestinya begitu. Nah ini menurut saya yang akan lebih sustain, karena tergantung kalau minyak goreng, kalau CPO-nya mahal, dipakailah pungutan ekspor. Kalau CPO-nya tidak mahal, ya berarti tidak perlu dipakai. Terima kasih Itu Pak akan Joko. lebih sustain menurut saya sih. Lebih Seperti berkelanjutan Malaysia. ya. Iya. Pak Roy, tadi di bagian sebelumnya Anda mengatakan siap menjual, tapi pasokannya terhambat. Betul. Kalau ada usulan untuk mend-DMO-kan, walaupun menurut Pak Joko rumit karena tidak linier dari hulu sampai hilir, Anda setuju tidak dengan DMO itu? Ya, kalau kami di sektor hilir, tentunya hanya satu harapannya adalah kita bisa memperdagangkan minyak goreng ini. Nah, jadi kembali lagi karena ini sudah dijamin oleh BPDP dan juga ongkos angkut itu at cost juga sudah diperhitungkan ya, dan tidak ada kerugian. Bahkan pemerintah sudah sampaikan bahwa tidak ada kerugian bagi pelaku usaha. Nah, tetapi kan kenyataannya kami yang di sektor hilir itu tidak bisa memperdagangkan. Jadi apapun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, selagi kami bisa memperdagangkan minyak goreng, itu pasti kita dukung. Dan barangnya ada dan harganya terjangkau. Betul, begitu. Karena nggak ada alasan lagi. Alasan distributor tidak mengirimkan, ya distributor kan dari produsen. Kenapa sampai nggak mengirimkan? Bahkan hari ini kami infokan bahwa yang masih ada saja, yang premium saja, itu mau ditarik. Kita punya retail seluruh Indonesia hanya butuh 10% dari total 250 juta liter yang direncanakan dalam 6 bulan 1,5 miliar liter. Dari 125 juta liter yang biasanya diproduksi tapi sekarang ada eskalasi kenaikan jadi 250 juta liter. Kita hanya butuh 20 sampai 25 juta liter. Tapi yang kecil saja yang 10%, 20-25 juta liter tidak bisa disupport. Bagaimana dengan yang sisanya? Yang sisanya kan itu yang nanti buat pasar tradisional, buat teman-teman saudara-saudara kita di operasi pasar dan lain sebagainya. Nah, ini yang kenyataannya kita hanya mengharapkan kita bisa memperdagangkan karena masyarakat butuh. Dan apapun keputusan pemerintah kita dukung. Pak Oke, apapun keputusan pemerintah didukung. Kalau Pak Joko menjelaskan tadi rumit untuk mend-DMO-kan sawit, minyak gorengnya, itu akan diambil pemerintah dengan misalnya memisahkan atau bagaimana Pak? Yang pertama, perintah Presiden jelas. Pastikan masyarakat mendapatkan akses dengan harga minyak goreng yang terjangkau. Minyak itu goreng yang pasti kita ambil. Minyak goreng ada, harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Dan ada ya? Ada. Gitu ada kan? barangnya. Harus dipastikan. At all cost Pak. Kita akan berbuat untuk rakyat. Apakah itu kebijakannya? Kita paket-paket kebijakan banyak nih Pak. Melihat tadi perkembangan situasi. Yang pertama kepedulian produsen. Yang kedua mencoba menggunakan kemasan sederhana. Yang ketiga nggak jalan juga kita sikat semua itu satu harga. Ya kan? Manakala ini tidak jalan kami siap juga dengan paket berikutnya. Tapi yang pasti ini adalah demi ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat. Itu yang kita pastikan. Apakah itu pakai BPDP atau tidak. Kalau berbicara DMO berarti saya nggak pakai BPDP. Betul. Gitu kan. Tinggal itu aja kebijakannya. Ini kita monitor day by day Pak. Karena ternyata perkembangan harga ini melihat oke lah. Kita belum tahu nih sampai sejauh mana. Tapi yang kita lihat sampai semester 1 tidak akan kembali ke angka psikologis di medium 2021 atau 2020 tadi. Di harga berapa itu Pak? Itu tadi, kalau rata-rata dalam 3 tahun terakhir sampai itu di 14.000. 14.000 dengan harga CPO per liter. Setara 7.000 per
liter lah. Kilo ya Pak ya? Per kilo. Per Sampai kilo setengah 7.000. tahun ini tidak akan ada di bawah itu? Tidak akan di bawah itu. Sehingga memang perlu intervensi pemerintah. So, demi masyarakat, kita akan pastikan kalau ini tidak jalan, kita gunakan mekanisme lain. BPDP nggak kuat, kita turunkan kebijakan yang sifatnya tentunya pastikan rakyat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Apapun at all cost. Kalau mau meningkatkan subsidi, mungkin tadi Pak Edi mau mengatakan begitu kan? Subsidinya ditingkatkan begitu Pak untuk BPDP. Itu bagaimana Pak? Belum tentu Pak, belum tentu. Ini kebijakan ini dinamis. Saya lihat dulu. Tadi yang disampaikan Pak Roy itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang disampaikan Pak Joko menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi yang harus dipastikan pemerintah itu at all cost demi masyarakat. Untuk dapat harga 14.000 itu. Dan itu pasti kami lakukan. Nah, apakah saat ini, yang sementara ini kan kita baru lihat nih. Permendag 01 baru berjalan 1 atau 2 minggu kelihatannya tidak optimal. Kurang menggigit. Dengan kemasan sederhana. Dengan berbagai alasan. 14.000 untuk kemasan sederhana nggak ada. Keluar Permendag 03. Nggak peduli sederhana lagi. Premium itu dibikin satu harga. Gitu kan. Dengan masih menggunakan dana BPDP. Tapi kalau kondisi global, kondisi di dalam negeri, ini kan ada skema juga pedagang nih, yang sekarang merasa ditinggalkan kenapa retail modern dulu dan sebagainya. Itu semua mewarnai unsur kebijakan, apakah saat ini kami harus melakukan melepas tadi BPDP atau DMO itu kan berarti melepas dari BPDP kalau DMO. Bahkan ada unsur yang step lagi bagaimana bisa saja kita sampai menurunkan harga internasional. Menurunkan harga internasional? Bisa saja. Bisa itu Pak? Bisa. Pak Ukay, KPPU melihat masalah ini seperti apa Pak? Apakah ada yang paling bisa dijangkau Pak solusinya? Solusi yang ditawarkan pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Perdagangan kan di hilir ya. Di hilirnya kan, di pasar minyak gorengnya. Tapi di pasar CPO, di TBS kan tidak disentuh gitu. Nah di perkebunan kelapa sawit itu kan ada 2 pemain ya, rakyat dan korporasi, ya kan. Nah dengan ada mekanisme sekarang di subsidinya di akhir itu, korporasinya juga menikmati, kebun rakyat juga menikmati. Seharusnya kan yang rakyat aja yang menikmati subsidi itu. Yang korporasi kan dia sudah untung besar dengan adanya kenaikan harga CPO di internasional. Perkebunan sawit ini sangat seksi di Indonesia ya. Ini KPPU ini kan setiap ada yang akuisisi itu lapor ke KPPU. Di tahun 2021 aja ada 10 perusahaan sawit yang besar mengakuisisi yang lebih kecilnya. Dan 5 perusahaan yang itu adalah Malaysia mengakuisisi perusahaan lokal. Satu Malaysia mengakuisisi yang Malaysia lagi gitu. Artinya memang di hulunya sendiri sudah semakin terkonsentrasi Pak. Semakin terkonsentrasi kepada pelaku-pelaku usaha besar. Nah, sementara yang kecil-kecil ini kan dia tidak punya pilihan ya, mungkin skala ekonomi juga tidak tercapai segala macam. Nah itu yang harus dibantu. Jadi di hulunya juga sehat, ke hilirnya nanti sehat. Termasuk di pasar di pabrik minyak gorengnya. Jadi untuk minyak goreng jangan terlalu banyak persyaratan Pak. Misalnya harus ada vitamin A misalnya. Menggoreng vitamin A tapi yang gorengnya jeroan kan sama aja ya. Artinya vitamin A itu bisa didapat dari kangkung, dari sayuran tuh ya. Nah, itu yang tidak bisa dicapai oleh industri-industri minyak goreng yang kecil sebenarnya. Terima kasih Pak Ukay. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Joko, usulan Pak yang paling bisa dilakukan dari GAPKI untuk membuat harga minyak gorengnya bisa turun Pak harapannya, bagaimana Pak?
Kalau saya kan tadi ya, jadi sebenarnya kan sawit ini komoditas internasional. Ya. Jadi harga itu di mana-mana sama, di Belanda, di Amerika, di Malaysia sama harganya itu. Ya, walaupun pakai dolar, pakai ringgit sama. Nah sehingga karena harganya sama dengan minyak bumi lah. Kan di Indonesia di mana-mana juga sama harganya, nggak bisa diakalin, nggak bisa. Nah oleh karena itu kalau untuk membuat minyak goreng yang affordable, yang terjangkau, itu mau tidak mau harus ada intervensi pemerintah, kebijakan gitu ya. Jadi tadi saya kasih contoh bahwa intervensi dengan levy, dengan ses itu adalah salah satu yang kita lihat sukses gitu. Efektif. Ya. Dan Indonesia ini sebenarnya kalau kita bicara minyak goreng yang perlu disubsidi itu kan sebenarnya kalau saya nggak salah kan 2,4 juta ton setahun. Untuk masyarakat? Untuk masyarakat. Karena kan nggak semua masyarakat dari subsidi. Jadi yang low level yang membutuhkan subsidi itu adalah 2,4 juta ton. Kalau nggak salah saya angkanya. Untuk setahun ya? Untuk setahun. Nah, jadi itu sebenarnya kan angkanya nggak besar. Kalau misalnya Pak Edi ngasih 3.000 kan 7,5 triliun. Itu kalau 3.000, kalau 2.000 nggak sampai sebegitu kan gitu kan. Jadi itu yang mesti harus di-manage dan saya yakin bahwa BPDB itu lebih mudah gitu ya diregulit dalam kaitannya untuk pengelolaan dananya. Baik. Saya pikir itu menurut saya sih yang sekali lagi bahwa ini adalah lebih sustain untuk jangka waktu yang panjang. Pak Edi, betul lebih sustain atau bagaimana seperti yang disampaikan Pak Joko? Artinya kan BPDP ini bisa membiayai ya semua program-programnya itu termasuk untuk minyak gorengnya tadi. Itu depend on kepada penerimaannya dia. Ya. Sehingga tarif policy itu sangat menentukan di sini. Ya, tarif policy sangat menentukan. Jadi memang seperti katakan Pak Joko tadi itu fleksibel kita. Ya, kalau pemerintah misalnya membutuhkan dana, kita ambil dari pelaku-pelaku ekspor ini tadi, ya, yang sudah kita lakukan sekarang, sehingga pundi-pundi BPDP ini bertambah lagi. Nah, yang ini kemudian mungkin bisa langsung disalurkan melalui mekanisme subsidi itu tadi. Stabilisasi itu. Stabilisasi itu tadi. Saya kira bisa saja itu tadi dengan menggunakan instrumen tarif itu tadi. Kita ambil kalau harga tinggi berarti kita dapat tinggi kan begitu. Kemudian kita salurkan kembali untuk hal-hal yang kebutuhan pangan, untuk kebutuhan petani dalam kaitan permajaan sawit misalnya dan sebagainya. Itu ya. Saya kira begitu. Yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Edi. Pak Roy, apa Pak usulnya Pak supaya ya minyak goreng ini bisa ada dan terjangkau Pak harganya Pak? Ya, kami pikir ini adalah bagian mana kita sinergisitas dan punya komitmen. Ya, karena kembali lagi ini masyarakat yang kita layani dan sesuai dengan perintah pemerintah Presiden untuk menyediakan. Sebagai info bahwa memang sekarang pasokan sudah menipis ya, yang di toko-toko yang gerai. Rata-rata nggak lebih dari 5%, ya, 5-6%. Sangat tipis. Ada yang cuma tinggal 2 hari, ada yang cuma tinggal 3-4 hari, jadi sangat tipis. Itu retail modern ya? Retail modern. Yang tradisional Pak? Yang tradisional bukan lingkup kami dan baru besok nanti akan dilihat. Jadi kembali lagi kita berharap mari sama-sama kita sinergi, ya, komitmen, yang penting komitmen. Karena terkadang selalu kita dibilang nggak pernah buka PO, padahal PO kita sudah besar sekali. PO kita bulan ini sudah di atas 20 juta liter. Tapi yang terpasok baru 348 ribu. Nggak sampai 2%. Karena barangnya tidak ada? Ya, tidak dipasok. Tidak dipasok ke Pak ya, jadi kita berharap itu ada komitmen, kita sama-sama melayani untuk masyarakat. Dan yang kedua, kalaupun sudah tersedia, kita berharap masyarakat belanja normal, belanja wajar, karena sudah dikomitmenkan oleh pemerintah bahwa jangan menimbun minyak goreng itu tersedia dan secara langsung untuk dinikmati masyarakat. Baik, terima kasih Pak Roy. Pak Ukay, ada usul Pak terakhir Pak. Ini tadi bilang tidak dipasok itu signal tuh. Berarti mengatur kalau barangnya ada tetapi di sedikit-sedikit kan, ya itu kan berarti mengatur produksi. Itu sinyal terjadinya kartel juga. Nah, solusinya bagi kami itu sebaiknya disehatkan aja industri dari hulu sampai hilir. Di hulunya di perkebunan sawitnya, cegah jangan sampai semakin terkonsentrasi. Selama ini kan makin terkonsentrasi melalui merger, akuisisi dan segala macam itu ya. Kebun sawitnya. Kebun sawitnya, termasuk yang rakyat dibeli sama perusahaan-perusahaan besar itu. Di industri minyak gorengnya dipermudah untuk mendirikan industri minyak goreng. Jadi entry barrier-nya dihilangkan. Sehingga
UMKM itu bisa tumbuh, punya industri minyak goreng. Itu secara teknologi bukan suatu yang sulit ya. Jadi sekarang ini kan pabrik minyak goreng misalnya, kebun sawitnya di mana, minyak gorengnya di mana pabriknya. Padahal katanya biaya produksi minyak goreng itu 60-70% dari CPO-nya. Harusnya kan pabriknya mendekatin kebunnya, bukan sebaliknya mendekati si pasar ya. Nah dari situ aja jadi tidak efisien gitu. Jadi diperbaiki hulu sampai hilirnya melalui kebijakan pemerintah juga sesuai dengan visi misinya Pak Jokowi untuk redistribusi aset itu. Jadi kebun-kebun sawit itu jangan semakin terkonsentrasi ya. Itu intinya. Terima kasih Pak Okay. Pak Oke Pak. Baik, saya sebetulnya ada yang beberapa yang harus saya komentari, tapi karena waktunya terbatas saya akan konsentrasi untuk pesan masyarakat. Bahwa pemerintah itu memastikan ketersediaan dengan harga terjangkau, gitu kan. Dan tadi levy dan segala macam itu hanya sifatnya untuk hilirisasi dan ketersediaan pasokan di dalam negeri, tidak mempengaruhi harga, ya kan. Jadi itu semua kita pertimbangkan, tapi yang pasti masyarakat harap tenang bahwa pasokan akan dipastikan oleh pemerintah tersedia dengan harga terjangkau. Dan juga kepada para pedagang, kami sudah membuat suatu regulasi, karena saat ini kan ribut nih, pedagang punya stok yang harganya sudah mahal dibeli. Ya kan? Modalnya sudah tinggi. Modalnya sudah tinggi, sementara keputusan pemerintah satu harga. Ini bagaimana? Nah ini skema yang sudah kita atur adalah yang besar ngurus yang kecil. Jadi pedagang silakan bicarakan dengan supplier dan wajib supplier itu mengurus pedagang, supplier juga ke distributor dan sebagainya. Jadi intinya kebijakan kita adalah yang besar ngurus yang kecil. Jangan yang kecil nyari-nyari kemana gitu kan. Nah ini tadi konsep pasokan kita harus pastikan, skema yang besar ngurus yang kecil harus kita pastikan. Ada juga yang nggak mau ngurus kan gitu kan. Itu permasalahannya. Tapi artinya pedagang dan juga masyarakat, pedagang saat ini tadi Pak Roy menyampaikan kebutuhan kita menyiapkan anggaran 250 juta, sementara kapasitas retail modern 25 juta. Nah yang 25 juta kan harus disalurkan juga kemana nih? Ya kalau nggak menggunakan jalur-jalur sampai pasar tradisional, ya artinya pedagang kami memang sedang pertimbangkan untuk bahwa para pedagang juga bisa menikmati dari skema pemerintah ini. Jadi pedagang harap tenang karena akan yang besar kami wajibkan mengurus yang kecil berjenjang, dan masyarakat ini 6 bulan itu adalah skema untuk BPDP. Kebijakan lainnya itu tidak harus menggunakan BPDP, masih ada lain. Tapi yang kita pastikan masyarakat dapat terus minyak goreng dengan harga terjangkau. Semoga itu bisa terjadi. Tentunya apa yang kita bicarakan malam ini kita harap bisa menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau dan jumlah yang tersedia. Pak Edi Abdurrahman, Pak Oke Nurwan, Pak Joko Supriyono, Pak Roy Mandey, dan Pak Ukay Karyadi, terima kasih sudah hadir di Economic Challenges. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV,